Pada hari Sabtu 23 April 2022 lalu, aksi penilangan yang dilakukan oleh anggota Polri bernama Bribka Syarif Alfred Simanjuntak viral di sosial media. Hal ini karena ia menilang pengendara motor sebesar 2,2 juta rupiah di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Sang pengendara motor menceritakan kejadian ini ke sosial media dan mendapat banyak perhatian hingga langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Bribka Syarif Alfred sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah dan menemukan pengendara motor yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan serta surat-surat kendaraan pada pukul 4 pagi waktu setempat. Pemotor itu diberhentikan lalu dimintai uang sebesar 2,2 juta oleh Alfred dengan alasan telah melanggar aturan lalu lintas. Menurut keterangan si pengendara, ia tidak menggunakan spion di motornya, tetapi ia memiliki surat-surat yang lengkap. Pengendara tersebut juga sudah sempat meminta surat tilang namun tidak diberikan. Alfred malah mengancam si pengendara bahwa ia akan dipenjara selama 14 hari jika tidak membayar. Peristiwa ini ditindaklanjuti oleh kepolisian dan Alfred langsung ditangkap pada hari yang sama di rumahnya. Kemudian ditahan pada keesokan harinya dalam rangka proses sidang kode etik. Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Chandro menyebutkan dalam kasus ini Alfred melanggar pasal 3 huruf C, pasal 6 huruf F, pasal 6 huruf W Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dengan ancaman sanksi diberhentikan dengan tidak hormat atau pemecatan. Wakapolres Kota Bogor AKBP Ferdi Irawan juga menjelaskan Polresta Bogor Kota telah melakukan penyelidikan dan didapati informasi bahwa Alfred selama 10 tahun bertugas sebagai anggota Polri telah melakukan 3 kali tindakan indisipliner. Dia juga bukan anggota unit lalu lintas. Alfred ditempatkan di sentra pelayanan kepolisian terpadu yang dimana bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan dan pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian. Pernah terjadi juga nih hal serupa pada tahun 2019 lalu. Polres Jembrana memeriksa oknum polisi yang diduga meminta uang sebesar 1 juta rupiah saat menilang pengendaraan sepeda motor turis asal Jepang di Bali. Saat itu anggota Polsek Perkutatan sedang melakukan razia di jalur Denpasar Gilimanuk, wilayah Perkutatan, Jembrana. Pihaknya rutin mengadakan razia di jalan utama tersebut karena Jembrana termasuk perlintasan barang dan orang dari Jawa ke Bali. Namun prosedur ini dimanfaatkan oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Sempat beredar video di YouTube di mana ada seseorang yang mengaku warga negara Jepang dihentikan oknum polisi yang pada saat itu hendak memeriksa surat-surat kendaraan. Warga Jepang tersebut diperkirakan hendak menuju kawasan wisata Pantai Madewi. Ia mempunyai SIM dan STNK, namun lampu sepeda motornya mati. Sehingga oknum polisi itu meminta denda sebesar 1 juta rupiah kepada turis tersebut. Awalnya turis tersebut hanya memberikan 100.000. Namun setelah melakukan negosiasi, akhirnya turis tersebut memberikan lagi uang sebesar 900.000 rupiah. Kejadian ini sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat pada saat itu. Polisi memang kerap kali melakukan razia dengan tujuan demi meningkatkan ketertiban dalam berkendara. Tapi yang perlu kita ketahui, razia kendaraan yang diadakan secara resmi mempunyai beberapa persyaratan. Ada 5 hal yang harus dilengkapi polisi untuk mengadakan razia kendaraan. Yang pertama, terdapat tanda atau pelang pemberitahuan. Dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 dalam PP nomor 42 tahun 1993 menjelaskan bahwa setiap tempat pemeriksaan perlu dilengkapi tanda tersebut dengan jarak minimal 50 meter. Apabila ditemui pemeriksaan secara mendadak seperti disergap, bisa jadi tindakan tersebut ilegal atau tidak resmi. Kedua, petugas di lapangan harus bisa menunjukkan surat tugas resmi sesuai dalam pasal 13 PP nomor 42 tahun 1993. Surat perintah tugas merupakan tanda bahwa aktivitas pemeriksaan dilaksanakan secara resmi. Pengguna kendaraan bisa mempertanyakan kejelasan atau keresmian pemeriksaan tersebut secara langsung. Jika petugas tidak bisa menunjukkan surat tugas resmi, maka dapat dipastikan tidak sah. Ketiga, razia malam wajib menggunakan cahaya isyarat. Razia kendaraan di jalan perumahan memang bisa dilakukan pada saat siang atau malam hari. Namun pada malam hari petugas wajib memasang papan atau pelang dengan isyarat razia lalu lintas resmi bercahaya kuning. Untuk kelengkapan terkait atribut ada tambahan berupa rompi yang dapat memancarkan cahaya sehingga para pengguna jalan bisa melihatnya. Karena tanpa kelengkapan tersebut para pengendara akan merasa kesulitan mengenali razia. Keempat, menilang adalah tugas Polantas.
Sangat penting untuk diketahui bahwa hanya Polantas yang berhak melakukan penilangan atau memberi saksi atau pelanggaran terhadap pengguna jalan. Jika terdapat polisi lain atau oknum, maka perlu diwaspadai ya. Jadi, supaya nggak kena tilang ketika lagi razia lalu lintas, bawa selalu surat-surat kendaraan seperti STNK dan SIM kapanpun berkendara di jalan. Dengan membawa kedua surat tersebut, kita tidak bisa ditilang karena alasan lain, kecuali jika kita melanggar lalu lintas seperti mengemudi ugal-ugalan atau melebihi batas kecepatan hingga kendaraan tidak aman. Polantas juga berhak menilang seseorang ketika melakukan operasi apabila ditemukan modifikasi berlebihan pada kendaraan. Jenis modifikasi yang mengganggu seperti knalpot yang terlalu berisik, modifikasi dengan mengubah kerangka motor, mesin, warna, hingga dimensi juga menjadi salah satu alasan mengapa Polantas menilang. Jika ingin melakukan modifikasi, usahakan untuk mengikuti peraturan ya. Jangan pernah membawa barang terlalu banyak melebihi muatan normal karena bisa menyebabkan Polintas menilang juga. Tiap kendaraan punya batas kapasitas tertentu. Perhatikan perbedaan batas kapasitas ya demi keamanan. Terkadang juga ditemui pengendara motor berboncengan hingga 3 orang atau lebih. Hal ini dinyatakan melanggarkan hukum, terutama jika semua penumpangnya adalah orang dewasa. Pengendara bonceng 3 menjadi sasaran empuk bagi para petugas untuk dikenai tilang. Selain melanggar peraturan, pengendara seperti ini sangat meresahkan masyarakat karena membahayakan keselamatan diri sendiri. Jika tidak ingin terkena tilang, maka jadilah warga yang taat hukum. Ketahui juga syarat razia lalu lintas resmi supaya terbebas dari oknum polisi pencari uang. Nah, itu tadi berita seputar penilangan ilegal dan juga syarat-syarat razia kendaraan secara resmi. Gimana nih, surat-surat berkendara kalian sudah lengkap belum? Jangan lupa dibawa ya, biar nggak kena tilang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share video ini. Subscribe juga channel YouTube Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode headline berikutnya.